Terima kasih Pak Wallace Ang atas puji-pujiannya, luar biasa. Baik, sebelum kita memasuki renungan dengan judul Cook Raja Babel yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul, untuk para lektor bersiap-siap, untuk Ibu Nerliana di Yeremia 27 ayat 1 sampai 22, Mbak Naomi Matius 11 ayat 1 sampai 30. Sebelumnya kita berdoa dulu oleh Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti di unmute, Bu. Ya. Shalom Pak Yuda. Shalom Bapak, Bu. mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapak atas hari baru ini. Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Gembala kami Pastor Yosef Pauzang. Semoga dapat menjadi rema bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan berharap. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Yeti. Baik, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Waiski, Pak Weli. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 27 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terrentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya,
maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku. Beginilah firman Tuhan. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya, perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan di dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana, laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lalu membawanya kembali ke tempat ini. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Mbak Nomi. Terima kasih, Pak Mulia. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 murid-Nya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-Nya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyahkan, angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi
melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu di tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah yang kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan ia tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berduri sampai saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom dan akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Nomi. Silakan Pastor Paul. Ya, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap pagi bagi kita orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh hati, saudara ya. Benar-benar dengan sungguh hati, bukan retorika. Karena banyak orang cari Tuhannya retorika, saudara ya. Bagaimana dia bisa retorika? Ya, karena dia hanya mau enaknya saja, saudara ya. Ketika bilang mencari Tuhan, ya, maka dia sudah punya framing di dalam kepalanya dia. Bahwa ikut Tuhan itu, pokoknya kalau saya percaya Tuhan, harus enak, harus menang,
Definisinya menang itu, menangnya adalah menang versi dia, saudara. Wah, Pak, klise, Pak. Iya, menangnya adalah menang versi dia. Artinya kalau punya utang, utangnya pasti lunas. Kalau punya sakit, sakitnya pasti sembuh. Ya, kalau Anda yang lagi jomblo, sudah umur 50 tahun jomblo, ya pasti nanti dapat jodoh. Kalau Anda yang lagi kejar-kejar utang, ya sudah harusnya masuk penjara, nggak mungkin masuk penjara karena Tuhan akan membela hidupku. Ternyata bukannya, malah masuk penjara, nyungsep mati di penjara, saudara. Dan segala macam. Ya enggak? Karena definisi kemenangan bagimu itu berbeda dengan definisi kemenangannya kerajaan surga, saudara. Tadi malam kita udah belajar koinonia online kita ya, framing. Mengapa di dalam Islam Yesusnya harus diserupakan, saudara? Karena buat Islam ketika Yesusnya nggak mati itu, wah itu berarti menang tuh, diuber-uber langsung selamat. Nah itu menang tuh, definisinya menang itu, ya. Sementara di dalam Alkitab definisinya menang ketika seorang yang merelakan hidupnya taat sampai mati kepada Sang Bapa Surgawi. Kelihatannya kalah. Bagi orang dunia itu adalah kebodohan. Salib itu adalah kebodohan, ya. Kok kalah? Itu kan namanya kebodohan, saudara, kan? Ketika orang Israel, orang Yahudi itu mau dibuang ke Babel, wah, nabi-nabi bilang apa? Oh, kita pasti menang, kita lawan. Tapi itu semua nubuatan palsu. Kenapa, saudara? Karena ketika orang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, apa yang dia tabur dia harus tuai, saudara. Dan nggak ada tuh Alkitab bilang kamu akan terbebas dari hukuman itu. Nggak ada. Ya, dan ini yang ditangkap oleh orang-orang gereja atau orang-orang Islam. Pada orang Kristen, enak aja sudah berbuat dosa, kamu langsung diampuni, berarti nggak dihukum. Oh, dihukum, saudara. Jangan ngomong nggak dihukum. Tapi di bumi ini, bukan di neraka. Orang-orang yang berbuat dosa, ketika kita membuat sesuatu kesalahan yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum alam, ya harus dihukum, saudara. Tetapi, ya, hukuman itu bukan di dalam kekekalan. Sekarang penuaian itu. Sedangkan jiwanya diampuni, saudara. Jadi bukan berarti Anda terus kalau ikut jadi pengikut Yesus selalu dibebaskan. Nah, kalau dalam Islam begitu ya, Anda melanggar hukum, tapi kalau Anda jadi Islam, hukumnya ini dikurangi, saudara. Di muka bumi ini ada kong kali kong, bisa nawar hukuman. Ya, oh saya tak jadi Islam, tak bersyahadat, kamu bisa jadi DPR tuh. Oh saya tak bersyahadat, kamu bisa jadi jenderal. Ada privilege, ya, di privilege yang dibuat oleh orang-orang Islam ini. Karena itu tadi ya, asal kamu jadi Islam. Berapa kali ya godaan-godaan, itulah kemenangan, definisi kemenangan dalam Islam, saudara. Udah mau bangkrut, ya, asal kamu jadi Islam nanti tak kasih kerjaan, tak kasih proyek. Nah, jadi aja Islam kasih proyek ya. Ya seperti itu, saudara, memang seperti itu. Kalau jadi Kristen nanti tak kasih proyek, enggak. Nah, banyak orang berpikir begitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, saudara, jadilah Islam. Kalau Anda pengen dapat proyek, dapat kerjaan, dapat sembako, Anda jadi Islam. Tapi Anda yang gabung dengan Hagios Embun Pagi, dengan harapan Anda pengen dapat uang, dikirimin uang, nggak bisa, saudara. Karena kita tidak mendidik seperti itu. Ya, wah banyak orang yang kecewa ya, pura-pura jadi Kristen dibaptis, Embun Pagi, nggak taunya dia ngarep uang. Ternyata bendaharanya Embun Pagi galak-galak, saudara ya. Nggak bisa. Kecewa dia. Terus laporan sama saya, mau murtad lagi, murtad aja sana, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, memang kenapa, saudara? Nah, itu tadi ya, hati-hati, saudara ya. Banyak sekali ya, orang-orang berpikir kalau jadi Kristen, kamu dikasih uang. Ya, kalau kamu jadi Kristen, ya, nanti kamu akan mendapat privilege dalam hal jasmania, perkara-perkara jasmania. Makanya jadi Anda tidak menanti-nantikan Tuhan, tapi menanti-nantikan yayasan. Nah, itu namanya menanti-nantikan. Itu namanya bukan berharap sama Tuhan, tapi berharap sama yayasan. Ya, orang Kristen punya kewajiban untuk tolong menolong sesama, saudara.
Tetapi ingat-ingat, secara hukum Indonesia, kita tidak punya kewajiban buat nolong Anda. Ya, secara hukum dalam Alkitab, kita punya kewajiban saling menolong. Tetapi apa? Ngasih makan, saudara. Bukan ngasih duit loh. Ingat-ingat loh, saudara ya. Di dalam Alkitab, kewajiban sesama Kristen adalah ngasih makan, bukan ngasih uang. Nah, kalau sampai kita bisa bayarin BPJS-nya, kita bisa bayarin sekolahnya, kita bisa bayarin, bahkan bisa belikan motor segala macam. Oh, itu namanya kebaikan hati individual, saudara. Ya, jangan ngomong itu bahwa itu kewajiban seorang Kristen, bukan. Kewajiban orang Kristen adalah memberi makan. Ingat-ingat itu ya. Kalau kita memberikan lebih, ya itu di luar kewajiban kita karena kita memang mau memberi lebih, saudara. Ya, ingat-ingat itu. Tetapi sama saja, saudara ya. Waktu saya dulu dalam pola pikir saya yang lama, ya. Kalau saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya memang berbuat dosa, tapi kan Tuhan ampuni saya, Tuhan luputkan saya. Enggak, saudara. Kamu harus menuai apa yang kamu tabur, yang baik dan yang jahat. Ya, masalahnya, ya ketika kita menuai apa yang kita tabur, kamu menuainya sendirian apa bersama dengan Tuhan? Kalau kamu menuainya sendiri, hidupmu akan pahit. Karena kamu tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa dari sana. Kalau kamu bangkrut, ya bangkrut saja. Ya, kalau kamu porak-poranda hidupmu, ya porak-poranda saja. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan Yesus, ada Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancangan, nanti kita belajar, saudara, yang beberapa 2 hari lagi ya. Rancanganku bukan rancanganmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau bersama dengan Tuhan, ya, bahkan di dalam yang buruk sekalipun, akan ada kebaikan yang sungguh sangat baik di sana. Itulah arti kemenangan di dalam Kristen, ya. Bahwa Anda menikmati setiap proses dalam hidupmu bersama Tuhan Yesus, taat setaat-taatnya. Karena itulah yang akan menjadi kebaikan dalam hidupmu. Bukan klise, saudara. Saya tidak akan sampai ke Eropa sini, ya, anak saya dua-dua sekolah di Belanda, Bu Vivi mau nyekolahkan anak satu di Jerman saja, pusing 7 keliling, saudara. Ya, ada Pak Stephen ketua kita itu mau nyekolahkan anak aja, Pak, paling enggak setahun ya Pak, 1 tahun butuh kira-kira 1,5 miliar Pak, setiap tahun sampai selesai itu anak bisa butuh 10 miliar untuk bisa survive di luar negeri, paling enggak 10 miliar, hitungan di atas kertas, saudara ya. Oh, di atas kertas 10 miliar, karena 1 tahun kurang lebih 1,5 miliar, ya, 6 tahun. Ya kira-kira 10 miliar, saudara, memang. Tanya Bu Vivin, pusing, saudara. Saya nggak pusing. Padahal Bu Vivin duitnya lebih banyak dari saya, saudara. Tapi Bu Vivin pusing, saya nggak pusing. Mengapa saya nggak pusing? Saya melewati proses di depannya yang lebih pusing daripada Bu Vivin. Lebih pusing daripada Pak Alek. Tanya Pak Alek. Nyatanya Pak Alek tambah botak, saya enggak kan? Makanya Pak Alek pusing gitu. Saya nggak pusing-pusing, tenang-tenang saja. Karena saya pusingnya sudah di depan, saudara ya. Sudah dulu, wow, bukan cuma botak, bulu ketek saya pada rontok semua saya, saudara ya. Bukan cuma pusing, saudara. Saya ngalami proses yang lebih mengerikan, saudara. Bayangin hidupmu hancur luluh lantak di depan matamu, saudara. Si Paul yang berbakat, talentful, bisa ini, bisa itu. Wah, saya belajar apa-apa cepat dah, saudara. Kalau mau bisnis apapun, ya, hulu hilirnya langsung saya pegang. Karena saya punya cara ya, saudara ya. Punya cara buat belajar sesuatu dengan cepat. Hulu hilirnya langsung kita kuasai, distribusinya, bahkan semua pemetaannya sampai jarum jatuh. 3 bulan, paling lama 6 bulan saya belajar bisnis itu, jarum jatuh saya dengar, saudara. Jarum jatuh dalam bisnis itu ya, misalnya ya, saya bisa tahu. Hanya 6 bulan saja saya belajar bisnis apapun, saudara. Dan selalu jadi market leader.
Setiap saya pegang, maka kita pasti kuasai pasar. Pasti kuasai pasar. Coba, masa orang begini bisa hancur dulu lantak, saudara? Ya, waduh, luar biasa, saudara. Harga diri, nama baik hancur semua. Bukan cuma bisnis dan bukan cuma nama baik hancur. Keluarga juga hancur, bayangin. Pegang apa saja hancur semua, coba. Aduh, saudara, sampai istilahnya itu ya, saya itu nggak pernah itu yang namanya mempermalukan diri sendiri, memohon-mohon. Dalam tahun-tahun itu sampai saya memohon-mohon sama orang. Coba, saya dari kecil itu nggak pernah mohon-mohon sama orang. Ya, gara-gara apa, saudara? Waktu saya SMP, saya masih ingat sekali ya, saya SMP kelas 3. Saya SMA kelas 3, saudara ya. Saya SMA kelas 3, saya disuruh utang sama tante saya, saudara, buat bayar sekolah anak kakak saya. Ya, papi saya nyuruh saya ke tante saya, ke keluarga kami, untuk utang buat kakak saya yang dua-dua lagi kuliah. Ya. Lalu tante saya ini ngomel panjang lebar, saya dimaki-maki, mami saya, papi saya tuh ngomongin dengan bahasa yang kotor sekali, di gerainya dia itu. Wah, itu saya ditonton orang banyak itu terus ya, dimaki-maki. Sejak itu saya bilang, saya tidak akan minta sama kamu lagi. Dan tetap nggak dikasih uang waktu itu ya. Bayangin, udah dimaki-maki nggak dikasih uang. Terus saya pulang, saya marah sekali sama ayah saya, sama ibu saya bilang, saya tidak akan minta sama orang lagi. Sejak saya umur 18 tahun, sampai saya umur 40 tahun, sampai umur saya jatuh itu ya, tahun 2010, saya mulai 2012, saya 2 tahun hancur ya. Nggak pernah minta sama siapapun, saudara. Nggak pernah saya meminta-minta. Hajar terus, saudara. Saya nggak urusan. Disuruh memohon. Sekalipun saya sudah masuk penjara 2000 berapa itu ya, waktu urusan keluarga itu ya, saya nggak mau memohon. Enggak, saudara. Pantang sampai waktu itu keluarga besar yang anak sampai kaget. Ya, saya tidak akan memohon pokoknya. Nggak mau mohon, saudara. Nggak mau mohon-mohon. Polisinya aja saya lawan ya. Itu ada mafia yang menjadi musuh keluarganya Ana waktu itu, sampai kaget saya tunjuk mukanya, saudara. Itu mafia illegal logging paling besar di Jawa Tengah itu yang saya tunjuk mukanya, saudara ya. Bayangin, saudara, nggak pernah memohon. Karena saya sudah ngalami waktu saya umur 17 tahun itu, saya bilang saya nggak mau memohon-mohon. Tetapi di tahun 2000, waktu itu saya ingat sekali ya, 2013-2014, itu hari itu saya harus memohon belas kasihan sama orang. Sampai saya harus memohon sampai merengek, saudara. Coba bayangin betapa hancurnya hidup saya, harga diri saya, saudara. Betapa hancurnya keluarga saya semuanya, saudara ya. Hancur. Betapa hidup ini sudah sendi-sendinya itu sudah remuk semuanya, saudara. Dan Tuhan izinkan itu terjadi sama saya. Padahal waktu itu saya baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Kalau saya nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya nggak akan merengek, saudara. Tak lawan sampai mati, saudara. Serius, saudara. Tak lawan sampai mati. Tetapi hari itu saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rasanya itu saya bilang, apa saja. Jadi waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting jangan lepaskan aku dari tanganmu. Apapun boleh terjadi, Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku dari tanganmu. Sebelumnya saya lawan semua. Satu-satu saya teladung, saudara. Pokoknya apa? Tarung, enggak apa-apa, saudara. Mati-mati ya. Mati-matian. Ya, saudara, sampai saya setiap kali bawa kemana-mana bawa pistol, saudara. Artinya sudah siap mati. Apa? Pokoknya aku mati, kamu mati, pokoknya. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengubah konsep kemenangan itu, saudara. Definisi yang namanya menang itu dirubah. Berikan penyerahan diri. Kamu sudah bikin salah. Lepaskan. Kalau datang, saya ingat ya, kalau kamu mau berdoa, kamu punya masalah sama orang, bereskan. Kedua, kalau kamu punya masalah sama orang, jangan sampai ke pengadilan. Bereskan sebelum ke pengadilan. Memohonlah padanya untuk minta ampun. Saya ingat ayat itu, saya memohon, saudara.
Wah, itu buat saya itu harga diri yang hancur, luar biasa hancur, saudara ya. Tetapi Tuhan ajari saya, saudara ya. Tuhan ajari saya kerendahan hati, ditekuk habis-habisan. Semua gengsi, semua harga diri saya itu ditekuk habis-habisan, saudara, bayangin. Nggak pernah saya merengek sama orang. Dari itu saya harus merengek, saudara, untuk orang itu ngelepasin kami. Supaya ngelepasin kami, saya lakukan, saudara. Oh, at any cost, saudara. Yang penting, saya sama istri saya lepas. Kalau nggak repot, saudara. Anak-anak bagaimana? Sebelumnya nggak lawan, saudara. Mati-mati. Oh, sehingga sampai orang-orang itu pada nggak berani sama kita ya. Kamu lawan, saya lawan. Kamu pakai polisi, saya pakai polisi. Kamu pakai preman, saya lebih jahat dari premannya. Premannya aja takut sama saya, saudara. Premannya. Sampai ada 9 orang pernah datang rumah saya, tak gebrak, saudara ya. Sampai premannya takut. Kamu mati, saya mati. Kamu paling nggak mati. Sama-sama mati. Semua ngeri, saudara ya. Ada orang pernah mengganggu keluarga kami, tak cari kampung-kampung, tak puterin, saudara ya. Seluruh kota itu saya puterin ya. Saya cari kamu di kampung-kampung gitu, katanya orang sudah masuk penjara. Kalau enggak saya bukin itu, saudara. Waktu saya cari beneran ya, ada satu preman, terus tiba-tiba ada yang kirim, oh ini premannya udah masuk penjara. Ada yang berani nyamperin pas saya nggak di rumah, kan kurang ajar, saudara. Nah, karena saya nggak di rumah, terus dia berani ngomong yang tidak baik gitu ya. Saya cari, saudara, seluruh kampung itu saya cari, saudara. Seluruh kota itu pelosok-pelosok, tempat-tempat kumpulnya preman itu ada datangnya, saudara. Itu beneran ya, saya sama anak. Kamu tahu orangnya kan? Ya, oh, tak. Kamu naik mobil ikut saya, kita cari. Kita cari malam itu, saudara. Itu turunan dari bapak saya, memang begitu, saudara. Jadi memang, tapi setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nah, lihat, saudara ya, dibalik, saudara, saya mengalami proses itu. Ya, Tuhan haruskan, izinkan saya mengalami proses saya kudu merendahkan diri. Merendahkan diri. Saya sampai dalam proses itu ya, apa yang membuat saya menangis, saudara? Antara hati dengan ininya kita, saudara. Antara hati dengan akalnya itu nggak nyambung. Wah, berontak antara daging dengan jiwa, dengan hati kita itu nggak nyambung. Wah, daging itu berontak, saudara. Bayangin. Tapi waktu itu masalahnya saya sadar, itu memang ada bikin salah. Banyak, ya. Jadi buat saya apapun, Tuhan, tak lakoni. Ya, kita sampai berapa kali kita dihina orang, tak lakoni, Tuhan, tak hadapin, Tuhan. Kalau dulu enggak, ajar, saudara, sampai yang mampus. Nah, tapi hari itu enggak, Tuhan. Sampai saya harus hadapi semuanya dengan cara Tuhan. Saudara melewati masa-masa itu, saudara masih mau memberontak. Banyak orang enggak lulus, saudara. Di dalam proses, enggak lulus karena apa? Dia enggak mau. Masa aku harus dihina? Ya, terserah, saudara. Ada masa-masanya kamu harus pergi ke Babel. Ya, masa-masa kamu pergi ke Babel, nurut, saudara. Artinya kamu lagi mau dimurnikan, disucikan semua. Mari kita belajar ya, ujilah segala sesuatu. Diuji terus sampai murni ya hidup kita. Baik itu kita menguji diri hati nurani kita, maupun semua pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Responmu harus sampai benar, saudara. Sampai murni, sampai bersih, sampai semua itu dicabut, semua akar-akar yang bukan dari surga. Akar-akar yang bukan dari surga itu dicabut sampai bersih dari hidup saya. Kalau Anda lihat respon-respon saya selama ini, aduh, itu jauh. Saya kalau ngeliat sendiri, saya ketawa. Ya, ada orang menghina saya, ada orang apa, saya ketawa, saudara. Ketawa, wah, saya bisa aja ya, saya kok bisa merendahkan hati seperti itu ya. Ya, saya sendiri juga heran sendiri, saya juga heran kenapa bisa, saudara ya. Ana aja masih heran kalau saya lagi diapa sama orang terus saya bisa ngalah gitu. Ana juga dia yang ngamuk-ngamuk sekarang. Ana sekarang lebih temperamen dari saya loh, saudara. Kalau dalam respon yang begituan, gitu mau nanti ngelunjak, biar, biar. Sekarang saya lebih sabar kalau dalam hal itu ya. Memang saya temperamen dalam kalau ngomong memang dasar suaranya banter, saudara ya. Tapi kalau dalam menghadapi serangan dari luar, saya lebih cool sekarang, saudara, daripada Ana. Padahal Ana tuh lembutnya begitu rupa, saudara ya.
Anda lihat, karena saya belum pernah ketemu istri yang lembut seperti Ana, saudara. Perempuan yang lembutnya begitu rupa, saudara. Tapi itu masih lebih temper dari saya, saudara, kalau menghadapi musuh-musuh dari luar. Udah tenang aja nih, sudah nih. Diam, udah diam aja, biarin. Nah, tetapi saudara, setiap kita melewati masa-masa itu, saudara ya, selalu ada hal yang baik. Karena Tuhan Yesus, itulah definisi kemenangan di dalam kerajaan Allah. Ya, definisi kemenangan dalam kerajaan Allah ketika kamu taat. Responmu itu ya, selalu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Responmu itu harus selalu buah roh, saudara. Ya, kalau responmu adalah buah roh, ya, di dalam segala hal responmu adalah buah roh. Itu yang namanya menang. Bukan kamu bisa penjarakan musuhmu itu namanya menang, salah, saudara. Ya, bukan kamu bisa hancurkan musuhmu itu baru namanya menang. Misalnya Agustan itu ngentutin Alkitab, wah diazab sama Tuhan, kemenangan, hore, haleluya, haleluya. Goblok, saudara. Goblok, saudara. Siapa tuh YouTuber yang bersorak-sorai Agustan ngentutin Alkitab, lalu setruk? Itu Kristen bodoh. Ya, itu Kristen bodoh, itu namanya Kristen rasa Islam itu. Ya kan? Kan kemenangannya Islam itu kalau bisa mengazab semua musuh-musuh Allah. Kemenangan Kristen itu bukan ketika Anda bisa mengazab semua musuh-musuhnya Tuhan Yesus, penghina Kristen. Kemenangan seorang Kristen adalah ketika kamu bisa memberkati semua musuh-musuhmu. Ajaib ya. Beda banget, makanya Yesus yang Islam itu harus diserupakan, Yesus yang Kristen harus disalib. Karena itulah kemenangan dalam Kristen ketika kamu bisa memberkati semua musuh-musuhmu, saudara. Ketika kamu bisa memberikan dirimu itu, ya, dirimu itu menjadi korban sembelihan. Mana ada domba lagi disembelih lalu nanduk kayak kambing, kayak kerbau, saudara. Makanya disebut domba. Waktu dibawa ke tempat penyembelihnya udah pasrah, saudara. Kerbau nanduk, saudara ya. Kerbau, kambing nanduk kalau langsung sembelih. Domba enggak, saudara. Pasrah, dia keluh. Seperti itu lagi cerita daging kita, ya. Ada masa-masa kita melelahkan hidup kita, saudara. Dan ketika di dalam semua yang kamu tuai, kamu kan menabur dulu yang tidak baik. Kamu harus tuai, saudara. Jangan ngomong nggak nuai, enak aja. Semua pasti menuai. Tetapi kita menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga yang semua kelihatannya buruk, saya kelihatannya buruk, wah hancur semuanya, saudara. Coba bayangin, saya lagi hancur-hancuran, ya, tiba-tiba saya hanya puasa, baca Alkitab, terus ya, tiba-tiba ada orang minta dibaptis. Loh, saya sudah lama nggak jadi pendeta, udah 4 tahun nggak jadi pendeta. 5 tahun ya waktu itu, 5 tahun, 2016 itu baptis, 2015 akhir itu baptis orang pertama. Nggak berani ya, sampai saya datang cari ini ya. Tapi yang kedua, ketiga saya yang baptis semua, saudara. Karena Roh Kudus negur, kenapa kamu nggak baptis? Kamu baptis. Wah, itu serem, saudara ya. Di dalam semua kehancuran saya, di dalam semua yang tidak baik, puluh lantak itu, saudara. Disitulah tunas itu nanti akan tumbuh bersemi. Ya, ketika hidupmu dihancurkan di Babel itu, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Di Babel itulah kemudian nama Tuhan dimaklumkan ke seluruh dunia. Kemudian mereka dibersihkan, masuk dalam kondisi yang murni, kembali ke tanah Yerusalem. Ya, dimurnikan, saudara. Dimurnikan. Makanya sejak dari Babel itu, tidak ada satupun orang Yahudi yang menyembah patung-patung lagi, saudara. Ya, bayangin 400 tahun tidak ada penyembahan berhala. Tetapi mereka disesatkan di dalam bisnis agama, mamon. Selalu ya, saudara ya. Karena pada saat itu orang-orang Israel kemudian mulai naik, mulai baik. Tetapi Tuhan sengaja dari Babel masuk ke Persia, Persia masuk ke Yunani, Yunani masuk ke Roma. Ditekan. Tetapi orang-orang Yahudi semua mendapat privilege, saudara. Mendapat privilege. Nah, Anda juga akan mendapat privilege, saudara. Jadi ketika Anda harus masuk ke Babel, dibuang. Harus memikul kuknya Babel. Pikul, saudara.
bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itulah cooknya Tuhan Yesus. Yaitu apa, saudara? Meresponi setiap masalah itu dengan benar. Bebanmu diambil, saudara. Pindah. Yesus yang menanggung. Tapi kamu harus meresponi seperti Yesus meresponi. Cook yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan, kata Tuhan. Karena Anda diajari mengampuni. Memang mengampuni itu adalah sebuah cook, saudara. Cinta itu adalah sebuah cook. Ya. Cinta itu sebuah cook, saudara. Dikasih cinta, cook cinta. Nah, kalau ada yang eros, kalau bilang bucin, budak cinta. Wah, itu budak nafsu, bukan budak cinta, saudara ya. Wah, ada bilang bucin, aku bucin banget sama dia ini. Itu namanya nafsu, saudara ya. Beda. Kalau budak cinta, kalau budak cinta yang dimaksud orang-orang itu adalah nafsu, budak dari hawa nafsu. Tapi kalau namanya cook agapenya Tuhan Yesus adalah bagaimana kamu tetap bisa mengampuni sekalipun kamu harus mengalami hal yang tidak baik. Meresponi semuanya dengan cara Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23. Selalu tiap hari. Lihat. Ya. Itulah bebannya Tuhan Yesus untuk kita berdiakonia, untuk kita selalu meresponi, satu kita meresponi dengan cinta, kedua kita punya kewajiban untuk berdiakonia. Ya, cook dan beban inilah yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, cinta, pengampunan dan berkat. Ya, saudara ya. Nah, apapun yang harus kamu pikul hari itu, saudara, cooknya Babel itu ditukar dengan cooknya Tuhan Yesus. Nanti nggak berasa berat, saudara. Waktu saya ngerti, pertamanya sakit hati. Ya, waktu saya, dihina dia apa. Tapi setelah saya ngerti, ini kan sebetulnya tanpa saya harus mengalami ini pun, tanpa saya harus mengalami, dulu saya menabur yang tidak baik, sehingga saya menuai yang tidak baik. Sebetulnya semua hinaan, kan harusnya saya tetap harus terima dengan cara Tuhan, kan. Apalagi memang saya sudah menabur yang tidak baik dan saya menuai hinaan. Ya berarti itu memang kewajiban saya. Nah, belakangan saya harus mendapatkan hinaan dari yang tidak saya lakukan. Nah, itulah bahagianya kita, kata surat Petrus ya. Kalau kamu itu difitnah, kamu diperlakukan jahat, sekalipun kamu tidak berbuat jahat, ya, itulah bahagianya kita. Sebab kalau kita berbuat jahat, lalu kita diperlakukan dengan jahat oleh orang lain, ya itu namanya kita harus menanggung apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita tidak berbuat jahat, tetapi kita diperlakukan dengan jahat, respon kita tetap baik, itulah bahagianya kita. Itulah cooknya Tuhan Yesus. Cooknya Babel itu ya dirubah sama Tuhan Yesus menjadi cooknya Tuhan Yesus. Sehingga di Babel itu ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi nurut ke Babel, apa yang terjadi Bapak? Apakah mereka menderita? Enggak, saudara. Mereka menjadi bangsa kelas 1. Karena perdana menterinya, menteri-menterinya semua orang Yahudi semua. Ya, saudara ya. Bahkan ketika orang Yahudi mau dimusnahkan di zamannya Haman, media Persia itu, Raja Ahasiweros itu zamannya Esther, kemudian terjadi pembalik keadaan. Saudara, ada pembalikan keadaan. Karena mereka memikul. Di Babel itu, mereka memikul cooknya Tuhan Yesus. Ayo, kita datang sama Tuhan, respon yang benar. Tuai sama Tuhan Yesus, apapun kondisimu hari ini. Ya, Anda yang mau cerai, apapun Anda yang mau sakit, Anda sudah divonis mati, Anda yang sedang di penjara, ayo responi. Jangan malah di penjara maki-maki, sambil ngusui-ngusui ya. Jangan, saudara, terima. Jangan kayak saya dulu di penjara, saya puasa 40 hari 40 malam untukin orang, saudara. Jadi, tapi itu buat apa? Itu pun udah bahagia setelah itu, saudara. Puasa 40 hari 40 malam, lepaskan pengampunan. Kamu keluar dari penjara, bahagia kamu. Sekalipun hukumanmu berat, nanti kamu akan mendapatkan banyak mujizat di tengah jalan. Serius, saudara ya, jangan tak percaya saya. Sekalipun kamu lagi bangkrut saat ini, responmu benar, tiba-tiba masa pemulihannya cepat sekali. Serius, saudara. Saya ngalamin, jangan khawatir, saudara ya. Yang penting Anda lepaskan. Ya, jangan berkeras. Oke Tuhan, apapun yang mau. Itu tadi ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati.